Tampaknya masyarakat harus mengubur mimpinya, sebuah mimpi di mana pemerintah akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang terjadi sekarang adalah pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari masyarakatnya. Kita tahu beban-beban pekerja selama ini dengan banyak potongan, pungutan, pajak lain-lain tidaklah kecil dan sudah memberatkan sebetulnya. Kalau dihitung-hitung potongan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pekerja lebih besar dari apa yang didapat setiap bulannya melalui subsidi-subsidi. Contohnya adalah soal BPJS, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan pajak-pajak lain-lain. Sekarang kita kemanapun bayar pajak, makan di restoran, makan di mall, pergi beli apapun, semuanya kena pajak. Pungutan yang kita berikan kepada negara, pada pemerintah, tanpa kita sadari, mungkin jumlahnya beratus-ratus ribu setiap bulannya dari masyarakat golongan menengah ke bawah, dan mungkin jutaan puluhan juta dari kalangan masyarakat ekonomi mampu. Sekarang pemerintah pun sedang merancang menambah pungutan dari pekerja-pekerjanya. Kita mendengar bagaimana waktu bulan-bulan lalu pemerintah merancang untuk mengadakan tapera, tabungan pembangunan perumahan rakyat, yang sampai sekarang belum lagi jelas apakah akan dilanjutkan atau tidak. Tetapi gambaran yang kita dapat bahwa pemerintahan Prabowo ke depan akan melanjutkan tapera tersebut. Artinya bertambahlah pungutan terhadap pekerja. Yang terbaru, hari ini saya membaca sebuah berita tentang rencana pemerintah melakukan atau menambah pungutan baru terhadap pekerja, yaitu tabungan wajib pensiun. Padahal sudah ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, sekarang mau ditambah dengan istilah tabungan wajib pensiun. Tentu akan dipotong dari gaji-gaji para pekerja. Inilah yang saya katakan bahwa masyarakat harus mengubur mimpinya untuk mendapatkan peningkatan pendapatan, mendapatkan peningkatan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan, karena peningkatan gaji karyawan ternyata berimbas keras juga terhadap semakin tingginya potongan yang akan dilakukan pemerintah terhadap pekerja. Dan potongan-potongan yuran-yuran wajib ini tentu akan sangat membebani para pekerja. Inilah yang saya katakan bahwa teman-teman masyarakat harus mengubur mimpi tentang kesejahteraan itu dalam-dalam, karena ternyata pemerintah sedang berjuang berupaya meningkatkan pendapatan pemerintah, bukan berjuang berupaya mendapatkan atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Potongan-potongan, yuran-yuran dan segala macam itu harusnya diperkecil oleh negara, bukan malah diperbesar atau ditambah. Saya agak kecewa dengan pemerintah ini melihat situasi, belum lagi bahwa subsidi juga di sektor energi, BBM listrik akan dievaluasi dan akan dikurangi dengan dalih supaya subsidi tepat sasaran. Kalau kita bicara tentang subsidi, sebetulnya banyak sekali, mungkin hampir 50% penduduk negara ini layak mendapatkan subsidi. Karena rata-rata ekonominya di bawah menengah ke bawah. Jadi kalau data BPS yang menempatkan masyarakat miskin kita hanya jumlah 20 juta sekian, saya tidak percaya itu. Saya meyakini hampir setengah masyarakat Indonesia ini sesungguhnya layak untuk mendapat subsidi dari pemerintah. Tetapi sekarang yang ada subsidi pun akan dibongkar-bongkar. Subsidi BBM akan dikurangi dengan cara pembatasan pembelian dan mempersulit masyarakatnya, sehingga nanti hanya akan menambah panjang antrian pembeli BBM murah Pertalite. Sebetulnya tidak murah, BBM Pertalite di SPBU. Inilah masalah bangsa kita, yang seharusnya rakyat bertumbuh mimpinya untuk meningkat kesejahteraannya, bertambah pendapatannya. Ternyata pemerintah malah memotongi, memalaki, memajaki pendapatan rakyat untuk pendapatan pemerintah dan membiayai ekspektasi-ekspektasi para pemerintah dengan segala proyek-proyeknya yang saya belum melihat dampak langsungnya terhadap masyarakat sampai saat ini.